Marhaban syahrul qiyami, telah datang bulan suci, bulan yang sangat dinanti, bahagia tiada bertepi, menyambut bulan yang suci. Marhaban syahr Ramadan, marhaban syahr siyami, marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahr siyami. Puasa di siang hari, tarawih di malam hari, tadarus sedekah pasti, amalan di bulan suci. Marhaban syahr Ramadan, marhaban syahr siyami, marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahrul qiyami. Dengan penuh iman kami mengharap ridha ilahi, semoga Allah ampuni segala dosa-dosa kami. Marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahr siyami, marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahrul qiyami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi la ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ma'buda illallah, la matluba illallah, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jamaah Masjid Jami' Al-Badar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla yang senantiasa mencurahkan nikmat kepada kita semua. Semoga kita dapat mensyukurinya. Dengan rasa syukur kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menambahkan kenikmatan untuk kita semua. Salawat teriring salam, semoga Allah limpah curahkan kehariban baginda alam suri tauladan insan, habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
beserta para keluarganya, para sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, mensyukuri nikmat Allah adalah merupakan salah satu tugas utama bagi kita selaku manusia hamba Allah. Karena tidak dapat dipungkiri Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat pada kita yang begitu banyak. Bahkan sampai Allah tantang, kalaupun kita ingin menghitung jumlah nikmat Allah berapa banyak, la tuhsuha, tak akan pernah sanggup kita bisa menghitung jumlah nikmat Allah. Seandainya lautan seisi dunia Allah jadikan tinta dan pepohonan Allah jadikan pena untuk menulis berapa banyak jumlah Allah, jumlah nikmat Allah, maka kita tidak akan pernah sanggup untuk menghitungnya. Namun yang terpenting bukan berapa banyak Allah ngasih kita nikmat. Allah tuh mau kita banyak-banyak bersyukur atas nikmat Allah. Bagaimana cara kita bersyukur? Di antaranya kita sadar ada nikmat Allah yang sangat berharga pada diri kita. Mungkin selama ini kita lupa bersyukur karena kita tidak sadar nikmat yang Allah berikan itu berharga. Ketika kita sadar nikmat itu berharga, maka kita akan berupaya untuk berterima kasih, bersyukur pada Allah. Apa di antaranya? Di antara nikmat Allah yang paling berharga yang selalu kita butuhkan setiap hari adalah nikmat umur. Umur berkaitan dengan waktu. Waktu yang kita pergunakan setiap harinya bukan jumlah waktu yang sedikit, melainkan banyak sekali. Sekedar kita berevaluasi diri agar kita sadar begitu banyak nikmat Allah dari segi waktu. Kalau dalam segi satuan waktu terkecil, biasanya kita tahu 1 detik itu adalah waktu terkecil. 1 detik, kalau 1 menit berapa detik? Sudah 60 detik. Berarti ada 60 waktu yang sudah diberikan oleh Allah dalam 1 menit. Lalu bagaimana dengan 1 jam? Ada 60 menit. Kalau dikalikan detik, 1 menitnya 60 detik, berarti dalam 1 jam 6 kali 6 berapa Pak? Paling pinter dah ngitung orang sini Pak ya. 6 kali 6 36, berarti sudah berapa? 3.600 detik dalam 1 jam kita dapatkan yang Allah berikan. Dan itu berharga. Berharga waktu yang Allah berikan walaupun hanya sedetik. Lalu bagaimana kalau dikalikan menjadi 1 hari yang durasinya ada 24 jam? Itu diberikan kepada kita cuma 3.600 detik dikali 24 jam. Berapa ya? Berapa? Sekian. Ya, jawaban paling gampang dan gak banyak urusan. Sekian gitu. 86.400 detik. Banyak apa dikit? Nah, kalau dihitungin jadi nilai uang berarti banyak ya itu. 1 lembarnya 100.000 kali 86.400 lembar. Berarti berapa? Tahu? 86.000 sekian aja udah gampang. Artinya ini waktu yang Allah berikan pada kita, nikmat baru sekedar waktu, dan kita tiap hari butuh nggak? Butuh. Kalau waktu dihentikan, kita kira kita nyesel nggak? Sedangkan 1 hari kita dikasih 86.400 detik 1 hari. Sekarang kita hidup udah berapa hari? Bapak di sini ada yang udah 70 tahun, 60 tahun, 50 kali berapa hari? Setahun aja udah banyak. Berarti kita sudah menikmati nikmat Allah yang sudah tidak terhitung jumlahnya. La tuhsuha. Berurusan umur aja, waktu yang diberikan pada Allah sampai detik ini kalau kita kalkulasikan dari semenjak kita lahir, maka kita nggak sanggup ngitung berapa banyak. Dan itu nikmat Allah yang wajib kita syukuri. Oleh karena waktu ini berharga, sampai-sampai Allah bersumpah dengan waktu. Apa sumpah Allah? Wal asr. Wal asr, demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Siapa manusia? Kullu jami'un nas. Mau laki-laki mau perempuan,
mau orang tua, dewasa, remaja, anak-anak, mau dia pejabat ataupun rakyat, mau dia konglomerat maupun orang merarat, semuanya sama. Allah sumpah dalam keadaan kita semua rugi. Lalu sekarang kita nanya, ruginya di mana kita, Pak? Kok Allah nyumpahin kita manusia itu semua rugi? Sekarang kita kalkulasikan dari 86.400 detik atau 24 jam saja biar gampang hitungnya ya. Satu hari berapa banyak waktu yang kita manfaatkan yang sekiranya kita nggak rugi? Kita sadari dulu kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. 24 jam apa kita selalu ibadah? Pak, Bu, kira-kira 24 jam apakah kita bisa hitung jamin semua aktivitas kita itu bernilai ibadah? Jadi kita bisa menyalahkan Allah, jangan sembarangan dong ngasih saya bilang rugi. Orang saya ibadah dong, ya hitung dah ibadah kita. Paling wajib ibadah kita apa? Sholat 5 waktu, hitung. Kalau sholat 5 waktu dalam satu sholat, taruhlah 5 menit sholatnya, itu juga paling lama Pak ya. Yang zikirnya udah sampai 33. Kalau 5 kali 5 berapa? Baru 25 menit. Itu ibadah yang wajib yang kita lakukan setiap hari, yang rutin, yang gak pernah ketinggalan. Masih dibilang rugi sama Allah. Kenapa rugi? Dipertanyakan 23 jam 35 menit. Apakah kita bisa jamin itu bernilai ibadah dan diterima oleh Allah? Kira-kira kita bisa menyalahkan gak Allah bersumpah manusia itu rugi? Dari situ aja kita bisa evaluasi diri, ternyata kita masih rugi. Banyak waktu yang kita lewatkan dalam sehari tidak ibadah. Karena aktivitas kita selamanya nggak mungkin sholat terus, nggak mungkin baca Quran terus, nggak mungkin sedekah terus. Banyak hal-hal yang kita lakukan dengan menghabiskan waktu, kadang-kadang pegang HP berjam-jam. Apakah itu jadi ibadah? Tidur berjam-jam, terus hobi mancing, ngeliatin pumbul, lama banget. Orang mancing nggak pernah maju Pak. Kalau maju nyebur. Maka kita sadar ternyata pantas Allah nyumpahin kita, menyatakan kita semua termasuk saya. Lalu bagaimana solusinya biar kita tidak masuk orang yang rugi? Maka Allah Subhanahu wa taala melanjutkan dalam firman-Nya, illalladzina amanu. Kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus solihah, dan orang-orang yang beramal soleh, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bisabr, dan orang-orang yang saling nasihat menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Kecuali itu. Nah, kalau kita bisa mengcover all activity di dalam hari kita, semua aktivitas harian kita jadi nilai ibadah, maka kita nggak termasuk rugi. Caranya apa? Yang pertama, illallazina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Meskipun tidak dalam keadaan salat, tapi dia beriman, maka dia termasuk orang yang beruntung. Apa itu iman? Al-imanu tasdiqun biqalbi wa taqrirun bil lisan wa tamtasilu bil arkan. Iman itu membenarkan dengan hati kita, meyakinkan seyakin-yakinnya tanpa keraguan sedikit pun. Ma'rifat kepada Allah, kenal pada Allah, tidak pada yang lain. Idrakun jazimun bihaisun la yaqa'u ma'ahu taraddudun muwafiqun lil waqi'in nasi'un an dalili. Penemuan yang pasti yang tidak kena perubahan akur dengan buktinya timbul dari alasan yakin seyakin-yakinnya. Itu namanya iman. Kemudian dia terima, qabul, tasdik, dibenarkan, tidak ada keraguan, yakin Allah Tuhan saya, Muhammad Nabi saya. Itu di hati. Kemudian diucapkan dengan lisan, apa? Syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka dia termasuk orang yang iman. Tapi bukan sampai di situ doang. Tamtasilu bil arkan, lakukan dengan perbuatan. Kalau kita yakin rima Allah Tuhan kita, yakin juga dong kalau disuruh sama Allah mau. Jangan cuma mengaku Allah Tuhan saya, Muhammad Nabi saya, salat ogah, sedekah pelit, zikir malas. Berarti imannya apa? Gombal. Iman itu bukan sekedar diyakinin, hanya diucapkan, tapi dia apa? Jalanin.
Cinta itu butuh perjuangan, bukan hanya perjuangan tapi juga apa? Buktikan. Karena kalau kita cuma pandai merayu, kata cewek kita apa? Ya gombal. Jangan suka pacaran tapi nggak modal. Pacaran modalnya segelas air aqua sama promah. Jadi pacarnya lapar, udah nggak usah jajan, minum promah aja. Air laparnya hilang. Berarti pelit nggak? Pelit. Katanya cinta tapi nggak mau cinta pada Allah tapi berkorban waktu untuk ibadah, malas. Berarti kita apa? Rugi. Maka di dalam kitab Rasul Ibad karangan Syekh Abdul Ahmad dan Syekh Nawawi Al-Qulani dikatakan khaslatani la syai'a afdalu minhuma al-imanu billah wan nab'u lil muslimin. Ada dua perkara, yang dua perkara itu tidak ada yang lebih baik daripadanya kecuali apa? Beriman dan bermanfaat untuk manusia. Artinya apa? Iman dulu kepada Allah. Berarti orang yang beriman pada Allah, apapun aktivitasnya dan apapun yang sedang dia lakukan, selama dia masih ingat Allah, berarti dia tidak rugi. Tukang ojek ketika dia ingat Allah, dia akan bekerja dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena merasa diawasi oleh Allah, yakin Allah ada. Orang yang dagang tidak akan berlaku bohong ataupun curang. Kenapa? Karena dia beriman pada Allah, yakin Allah selalu mengawasinya, Allah selalu maha melihat dan maha mendengar, ada iman di hatinya. Bahkan seseorang yang terlanjur berbuat dosa, ketika dia ingat pada Allah, maka dia tidak termasuk orang yang rugi. Walladzina fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah. Dan orang yang terlanjur berbuat dosa, kemudian dia ingat pada Allah, fastaghfaru li dzunubihim, kemudian dia memohon ampun pada Allah karena dia sadar, dia ingat, wa may yaghfiru dzunuba illallah, siapa lagi yang bisa ngampunin dosa kecuali Allah. Berarti dia orang beriman. Jadi intinya, cirinya orang beriman ngapain juga selalu ingat Allah. Makanya Nabi memberikan solusi, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim bahwa aqta au ajdam au abtar. Setiap urusan zibalin, ada garis bawahnya, apa? Pekerjaan yang memiliki nilai kebaikan, bukan pekerjaan yang makruh, bukan yang haram, tapi yang memiliki nilai kebaikan. Apa? Mau makan, mau minum, mau tidur, dan semua aktivitas yang bernilai baik, kalau tidak diawali dengan menyebut nama Allah, berarti urusan pekerjaan itu ditolak, nggak dapat berkah. Sekarang urusan kecil, Pak. Makan kita baca bismillah nggak? Makan baca bismillah. Makan apa? Makan nasi. Coba kalau makan kuaci, ingat, kadang lupa. Padahal kuaci dimakan apa ditiup? Dimakan. Maka setiap makanan yang masuk ke mulut kita, sebut nama Allah, berarti makan kita dalam keadaan beriman. Sampai tidur sengantuk-ngantuknya mata, biasakan dengan ucapkan kalimat bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Ada nyebut nama Allah, maka tidurnya kita sampai bangunnya kita, kemudian kita ucapkan alhamdulillahilladzi ahyana. Tidurnya kita meskipun 8 jam kita tidur, berarti tidurnya kita jadi apa? Ibadah. Bahkan mohon maaf, urusan buang air kecil, buang air besar, masuk kamar mandi, itu aktivitas bukan? Kalau kita nggak ingat Allah, berarti buang air kita jadi apa? Rugi. Urusan buang air aja, masuk kamar mandi diajarkan sama Nabi apa? Sebelum masuk kamar mandi ingat Allah. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Diajarkan agar apa? Agar semua aktivitas, meskipun sekedar buang hajat, Allah masih ridho dan kita nggak rugi. Dan berarti semua aktivitas yang kita lakukan bisa loh jadi ibadah. Nggak ada yang nggak mungkin. Yang penting apa? Al-iman. Ingat sama Allah. Pak, saya punya hobi, saya pengen jalan-jalan, saya pengen santai-santai. Masa nggak bisa sih? Bisa. Asal berangkatnya naik mobil, ingat Allah. Betul nggak? Kita mau jalan-jalan ke puncak, kan sekedar apa? Istirahat, santai-santai. Tapi ketika kita jalan, melangkah kaki dari rumah, kita ucapkan Bismillahi amantu billah, Bismillahi tawakkaltu billah, Bismillahi la haula wala quwata illa billah. Kita berangkat, naik kendaraan, Subhanalladzi sakhkhara lana haza wa ma kunna lahu muqrinin. Kemudian di perjalanan kita titipkan keluarga kita.
Allahumma anta sahibu fi safari wal khalifatu fi ahli. Ya Allah, engkau sahabat perjalananku dan engkau adalah wakil pelindung keluargaku. Kira-kira kita jalan-jalan dapat pahala enggak? Padahal cuma pengen santai tidur di puncak. Tapi kalau ada dimulai dengan tadi ingat Allah, semuanya bisa jadi ibadah. Ibadah itu bukan sholat doang, ibadah itu bukan zikir doang, ibadah itu bukan sedekah doang, tapi semuanya Allah mau jadi ibadah. Meskipun hanya sekedar, maaf, dalam kitab Shu'abul Iman dikatakan walaupun sekedar ngindarin paku di jalan. Kita lewati ada duri di jalan, kita berhenti, kita ambil dengan tujuan jangan sampai menyakiti orang lain. Itu termasuk cabang iman nomor 77. Imatatul aza anit thariq, menghindarkan duri di jalan. Kan beda kalau kita. Urusan duri paku di jalanan bisa kita lewatin, naik motor kenceng, set, lihat paku nggak kena kita, biasa aja lewat kan. Tapi kalau dari jauh ada gepokan merahan lembaran geletak di jalanan, motor lagi kenceng 60 km/jam, bisa ngerem nggak? Bisa ngerem nggak? Kenapa? Duit geletak segepok, giran paku di jalan kita tidak ambil, giran duit ya ambil. Padahal mana yang lebih bermanfaat? Hindarin paku di jalan, itu ada jaminan masih termasuk orang beriman. Jadi hadirin rahimakumullah, Allah menyatakan kita rugi, tapi Allah pun beri solusi jangan sampai kita rugi. Yang pertama apa? Illal ladzina amanu. Banyak-banyaklah selalu ingat kepada Allah. Dengan kita mengingat Allah, maka insya Allah semua aktivitas kita akan dihitung nilainya ibadah. Dan karena itulah kita hidup di dunia ini, dan karena itulah Allah ciptakan kita sebagai manusia yang punya satu misi, adalah tujuannya lil ibadah. Apapun aktivitas kita, apapun profesi kita, apapun yang kita kerjakan, jangan lupakan Allah. Dan bahkan Rasulullah menyatakan ittaqillahi haitsuma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah di mana saja berada, kapan saja, dan dalam kondisi apa saja. Mudah-mudahan kita semua selalu menjadi abdan syakura, hamba-hamba yang pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan pada kita. Sekian Al-Fakir yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat khusus buat Al-Fakir pribadi, dan mudah-mudahan menyambut bulan suci Ramadan Allah berikan kita keimanan dan ihtisaban hanya mengharap ridha Allah, sehingga kita dapat berpuasa dengan penuh keikhlasan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.